pengembangan organisasi adalah upaya terencana yang dilakukan dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan memungkinkan organisasi tersebut untuk mencapai sasaran strategisnya. Definisi pengembangan organisasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Warnerberg. Menurutnya, pengembangan organisasi adalah upaya proses perubahan yang direncanakan dalam budaya organisasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu perilaku, penelitian, dan teori. Yang kedua ada Wendell Francis menyatakan pengembangan organisasi mengacu pada upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah organisasi dan kemampuan untuk mengatasi perubahan di lingkungan eksternal dengan bantuan konsultan ilmuwan perilaku eksternal atau internal atau agen perubahan sebagaimana mereka kadang-kadang disebut. Yang ketiga ada Richard Descartes. Menurutnya, upaya terencana organisasi secara luas dan dikelola dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui interferensi terencana dalam proses organisasi dengan menggunakan pengetahuan ilmu perilaku. Yang keempat ada Michael Beer. Menurutnya, pengembangan organisasi adalah proses pengumpulan data, diagnosis, perencanaan, tindakan, interferensi, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian antara struktur, proses, strategi, orang, dan budaya organisasi. Lalu yang terakhir ada Warner Booth dan David Bradford. Menurut mereka, pengembangan organisasi adalah proses seluruh sistem dari perubahan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan dengan cara meningkatkan kesesuaian dimensi kunci organisasi seperti lingkungan eksternal, misi, strategi, kepemimpinan, budaya, struktur, dan informasi. Baik, perkenalkan nama saya Yosepina Winarni dengan NIM terakhir 176. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini pengembangan organisasi menurut Warner, Burke, dan David Bradford. Mereka mengemukan pengembangan organisasi itu merupakan suatu proses di mana seluruh sistem dari perubahan yang terencana yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang secara keseluruhan dengan cara meningkatkan kesesuaian dimensi kunci organisasi. Nah, seperti lingkungan eksternal, misi strategi, kepemimpinan, budaya, struktur informasi, dan sistem penghargaan serta kebijakan dan prosedur kerja. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan spesifik pengembangan organisasi dari manajemen perubahan dan perubahan organisasi. Yang pertama itu, PO berlaku untuk perubahan dalam strategi struktur dan atau proses dari keseluruhan sistem seperti organisasi, pabrik, tunggal dari perusahaan multipabrik, departemen atau kelompok kerja, peran atau pekerjaan individu. Nah, di sini program perubahan itu bertujuan untuk memodifikasi strategi organisasi. Misalnya, lebih fokus terhadap bagaimana organisasi itu dapat berhubungan dengan lingkungan yang lebih luas dan bagaimana cara mereka untuk meningkatkan hubungan tersebut. Nah, hal ini merupakan perubahan yang baik dari dalam pengelompokan orang untuk melakukan tugasnya atau struktur dan untuk metode berkomunikasi dan untuk memecahkan masalah atau proses untuk mendukung perubahan dalam strategi ini. Nah, di sini program PO ini terarah untuk membantu tim manajemen puncak menjadi lebih efektif dan lebih berfokus pada interaksi dan proses pemecahan masalah di dalam grup. Adanya fokus ini dapat menghasilkan peningkatan kemampuan
manajemen puncak untuk memecahkan masalah perusahaan dalam strategi dan struktur. Berbeda dengan halnya pendekatan yang berfokus pada satu atau hanya beberapa aspek dari suatu sistem, seperti inovasi teknologi atau manajemen operasi. Nah, dalam pendekatan ini perhatian itu dipersempit pada peningkatan produk atau proses tertentu, atau pada pengembangan fungsi produk atau penyampaian layanannya. Nah, yang kedua itu PO didasarkan pada penerapan dan transfer pengetahuan dan praktik ilmu perilaku, termasuk konsep mikro seperti kepemimpinan, dinamika kelompok, dan desain kerja. Dan pendekatan makro seperti strategi, desain, organisasi, dan pendekatan internasional. Nah, kita membedakan PO dari aplikasi seperti konsultasi manajemen, inovasi teknologi, dan manajemen organisasi yang menekankan aspek ekonomi, keuangan, dan teknik organisasinya. Nah, untuk pendekatan ini lebih cenderung untuk mengabaikan karakteristik personal dan sosial dari suatu sistem. Selain itu, OD ini dibedakan tujuannya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan ilmu perilaku sehingga sistem lebih mampu melakukan perubahan yang direncanakan untuk di masa yang depan. Selanjutnya itu PO berkaitan dengan pengelolaan perubahan yang direncanakan tetapi tidak dalam arti formal, yang biasanya terkait dengan konsultasi manajemen atau manajemen proyek yang cenderung terdiri dari pendekatan programatik dan digerakkan oleh ahli untuk perubahan. Nah, di sini itu sebaliknya ya. PO itu lebih cenderung terhadap proses adaptif untuk perencanaan dan penerapan perubahan daripada cetak biru tentang bagaimana hal-hal yang harus dilakukan. Nah, hal ini melibatkan perencanaan untuk berdiagnosis dan memecahkan masalah organisasi. Tetapi rencana ini lebih fleksibel dan sering direvisi saat informasi baru itu dikumpulkan dan pada saat program perubahan akan berlangsung. Nah, misalnya itu ada kekhawatiran tentang kinerja serangkaian dari anak perusahaan internasional. Proses reorganisasi bisa saja dimulai dengan rencana untuk menilai hubungan saat ini antara divisi internasional dan kantor pusat perusahaan dan mendesain ulang jika itu diperlukan. Nah, yang keempat itu PO melibatkan desain, implementasi, dan penguatan perubahan selanjutnya. Nah, di sini hal ini lebih bergerak untuk melampaui upaya awal untuk mengimplementasikan program perubahan menjadi perhatian jangka panjang untuk melembagakan dengan tepat kegiatan baru dalam organisasi. Nah, misalnya itu kayak menerapkan tim kerja yang dikelola sendiri, fokus pada cara-cara di mana supervisor itu dapat memberi pekerjaan lebih banyak kendali atas metode kerjanya. Nah, setelah pekerjaan itu memiliki lebih banyak kendali, perhatian akan beralih untuk memastikan bahwa supervisor terus memberikan kebebasan itu. Nah, untuk jaminan ini untuk memberikan penghargaan kepada supervisor karena mengelola dengan gaya partisipatif. Nah, untuk hal ini mirip dengan pendekatan pelatihan dan pengembangan yang membahas pemeliharaan keterampilan atau perilaku baru. Tetapi berbeda dengan perspektif perubahan lain yang tidak membahas bagaimana perubahan itu dapat dilembagakan.
Yang kelima itu ada PO berorientasi pada peningkatan efektivitas organisasi. Di sini efektivitas yang baik itu dapat diukur dengan 3 dimensi. Yang pertama itu PO itu lebih menegaskan bahwa organisasi yang efektif dapat beradaptasi. Nah, artinya mampu memecahkan masalah sendiri dan memusatkan perhatian dan sumber daya untuk mencapai tujuan utama. Nah, yang kedua itu organisasi yang efektif memiliki kinerja keuangan dan teknis yang tinggi, termasuk pertumbuhan penjualan, keuntungan yang dapat diterima, produk dan layanan yang sangat berkualitas, dan produktivitasnya juga yang tinggi. Nah, ketiga itu organisasi yang efektif memiliki pelanggan yang puas dan loyal atau pemangku kepentingan eksternal lainnya, dan juga tenaga kerja yang terlibat puas dan belajar. Sekian dari presentasi saya. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nani ya. Untuk materi selanjutnya adalah manfaat pengembangan organisasi. Nah, apa saja sih manfaat dari pengembangan organisasi untuk suatu perusahaan atau sebuah organisasi? Kita akan melihat di slide selanjutnya. Nah, di sini pengembangan organisasi ini yang pertama memainkan peran kunci dalam membantu organisasi mengubah diri mereka sendiri. Nah, apa artinya? Artinya pengembangan organisasi ini dapat membantu organisasi untuk bisa menilai diri mereka sendiri, kemudian menilai lingkungan di sekitar organisasi, kemudian organisasi juga mampu untuk melakukan revitalisasi atau membangun ulang strategi mereka ya. Kemudian mereka juga bisa merubah struktur organisasi mereka, kemudian proses-proses dalam menjalankan organisasi juga tentunya akan bisa mereka ubah dengan upaya mereka sendiri. Kemudian pengembangan organisasi yang kedua ini mampu membantu anggota organisasi melampaui perubahan permukaan untuk mengubah asumsi dan nilai mendasar yang mengatur perilaku mereka. Nah, hal ini mengacu pada arti yaitu bahwa anggota organisasi ini tidak hanya berubah dalam hal-hal yang dapat kita lihat seperti misalnya kerapian, kedisiplinan, terus mungkin kecekatan atau kecepatan dalam bekerja atau kinerja mereka ya. Tetapi juga mampu merubah nilai-nilai individu dalam setiap anggota organisasi. Misal ada suatu organisasi yang telah dikembangkan oleh praktisi PO ya. Kemudian karyawan-karyawan di sana di organisasi yang telah dikembangkan tadi itu menjadi bekerja dengan lebih baik, motivasi yang tertanam dari diri mereka itu nilai-nilainya jadi berubah gitu. Jadi yang misalnya tadinya hanya bekerja karena untuk mencari uang, kemudian setelah ditangani oleh praktisi PO, maka karyawan tersebut mempunyai nilai-nilai yang tertanam dalam diri mereka itu berbeda. Misalnya menjadi merasa memiliki ikatan kuat dengan organisasi, atau merasa memiliki tanggung jawab yang lebih kepada organisasi, atau mungkin mereka merasa lebih loyal, atau mungkin mereka juga merasa bertanggung jawab untuk membangun dan menumbuhkan organisasi yang menjadi bagian dari mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, pengembangan organisasi juga dapat membantu manajer dan personel staf melakukan tugas mereka dengan lebih efektif. Nah, artinya apa? Artinya setelah organisasi mengalami perubahan atau pengembangan, biasanya aturan-aturan dalam organisasi menjadi berubah. Desain atau struktur organisasi juga menjadi lebih ramping dan efisien. Kemudian dengan strategi organisasi maupun pembagian kerja
di dalam organisasi tersebut juga akan semakin lebih efektif. Jadi job desk-nya itu lebih spesifik, terus kemudian pembagian kerjanya juga adil dan merata, sehingga strategi-strategi dalam organisasi itu akan lebih efektif dan efisien. Nah, dengan demikian sasaran organisasi dapat dicapai dengan mudah, dengan waktu yang cukup efisien, dengan biaya yang efisien, kemudian kualitasnya juga akan semakin baik, sehingga nilai organisasi akan meningkat dan keberlangsungan organisasi ini akan jauh lebih terjamin. Nah, itu tadi adalah manfaat dari pengembangan organisasi. Ada 3 ya. Yang pertama, kita ulangi, adalah pengembangan organisasi memainkan peran kunci untuk membantu organisasi mengubah diri mereka sendiri. Yang kedua, pengembangan organisasi melampaui perubahan permukaan untuk mengubah asumsi dan nilai mendasar yang mengatur perilaku mereka. Kemudian yang ketiga, pengembangan organisasi juga dapat membantu manajer dan personel staf melakukan tugas dengan lebih efektif. Nah, slide selanjutnya berisi tentang membangun kontrak. Nah, memasuki kontrak atau membuat kontrak ini merupakan langkah awal dalam proses pengembangan organisasi. Nah, kontrak ini kontrak apa? Kontrak tersebut adalah kontrak antara organisasi dengan praktisi PO. Praktisi PO itu apa? Praktisi PO itu adalah praktisi pengembang organisasi. Ini adalah suatu badan atau organisasi lain ya di luar perusahaan, yang mereka biasanya adalah konsultan yang bertugas secara khusus menangani perubahan atau pengembangan organisasi di perusahaan-perusahaan yang menginginkan adanya perubahan. Nah, dalam membuat atau membangun kontrak ini, yang pertama ada mendefinisikan masalah atau peluang organisasi untuk berkembang. Jadi biasanya alasan organisasi untuk berkembang itu yang pertama adalah ada masalah. Kalau masalah ini intern ya biasanya. Kemudian yang kedua adalah ada peluang. Kalau peluang ini adalah faktor eksternal. Kemudian setelah ada masalah dan peluang tadi, organisasi memutuskan untuk membangun hubungan kolaboratif dengan seorang praktisi PO. Nah, kemudian setelah mereka menjalin hubungan kolaboratif ini, maka mereka akan bekerjasama untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk menjawab kemampuan organisasi, untuk mengembangkan kemampuan organisasi untuk bisa menjawab tantangan atau peluang yang ada bagi organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah langkah dalam memasuki dan membuat kontrak. Yang pertama, seperti tadi ya, ada masalah dalam organisasi dulu. Nah, setelah ada masalah, kemudian organisasi memilih praktisi PO. Mereka menentukan praktisi PO yang mana yang kira-kira tepat, yang sesuai dengan budget mereka untuk menangani pengembangan organisasi ya. Kemudian setelah itu memasuki hubungan pengembangan organisasi. Nah, memasuki hubungan pengembangan organisasi ini dengan cara tadi membuat kontrak dengan praktisi PO ya. Kemudian setelah membuat kontrak, maka ada negosiasi ini terkait dengan mungkin ada biaya, kemudian ada juga waktu, kecepatan dalam menyelesaikan proses pengembangan atau perubahan itu seperti apa. Itu tergantung dengan kemampuan praktisi pengembang organisasi. Kemudian yang ketiga, memperjelas masalah organisasi. Nah, setelah memasuki kontrak, kemudian
pihak-pihak dalam organisasi itu memperjelas masalahnya apa, itu disampaikan kepada praksis PO. Kemudian misal ada peluang bukan masalah juga akan mengatakan peluangnya itu apa, maka akan disampaikan kepada praktisi PO. Kemudian menentukan klien yang relevan. Menentukan klien yang relevan ini berkaitan tentang bagian mana yang akan dikembangkan di dalam organisasi tersebut. Misalkan organisasi A itu yang bermasalah ternyata di bagian divisi keuangan dan marketing. Maka dengan demikian praktisi PO itu akan menentukan bahwa bagian atau divisi yang harus dirubah yang terutama adalah bagian marketing dan keuangan tadi. Jadi fokus mereka di situ. Nah, setelah semua 4 tahap tadi dilakukan, maka terjadilah proses perubahan organisasi yang bisa memakan waktu mungkin beberapa hari atau mungkin sampai beberapa bulan. Nah, contohnya seperti apa? Contoh perubahan atau pengembangan organisasi ini misalnya di perusahaan A nih. Misal ada perusahaan A yang fokusnya membuat produk elektronik. Nah, perusahaan A ini mempunyai peluang. Ini ada masalah, bukan masalah ya, tapi peluang. Jadi faktor eksternal. Punya peluang untuk membangun atau memproduksi sebuah produk otomotif, bukan elektronik ya, tapi otomotif dengan berbasis elektrik. Jadi misal motor elektrik atau mobil elektrik begitu. Nah, perusahaan A tadi itu menghubungi seorang praktisi PO, maka praktisi PO akan melihat peluang apa sih yang ada. Ternyata peluangnya yaitu tadi adalah membuat produk otomotif. Maka mungkin praktisi PO akan menyarankan kepada perusahaan A untuk membuat divisi baru, mengembangkan desain organisasinya ya, yang mungkin tadinya departemennya hanya beberapa departemen yang fokusnya hanya ke pembuatan produk elektronik, maka ditambah lagi departemen baru yang membuat produk otomotif. Namun tentu saja hal ini berkaitan juga dengan kemampuan dari organisasi, terutama kemampuan untuk menyediakan SDM atau mungkin kemampuan untuk menyediakan biaya atau mungkin waktu. Kalau misal ada keterbatasan dalam sumber daya dalam organisasi, kemungkinan juga praktisi PO akan menyarankan untuk agar perusahaan A tadi untuk bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain. Misal seperti Apple itu kan mengembangkan Apple Car dengan Hyundai. Kemudian yang contoh kedua yang bersumber dari masalah dari internal perusahaan. Jadi misal perusahaan B. Nah, perusahaan B ini ada masalah kinerja yang menurun. Kemudian laba mereka juga menurun. Nah, dengan demikian perusahaan B menghubungi seorang praktisi PO. Kemudian praktisi PO mencari sumber masalahnya. Nah, misal masalahnya adalah terdapat pada strategi perusahaan yang ternyata tidak efisien. Kemudian desain organisasinya atau struktur organisasinya juga tidak efektif, terlalu rumit, terlalu lebar misalkan. Kemudian setelah melihat sumber masalah tersebut, praktisi PO itu biasanya membuat strategi baru, menyarankan pada perusahaan untuk membuat strategi baru yang tentunya lebih efisien dan kemudian merombak desain organisasi tersebut. Jadi yang desain organisasinya tadinya itu melebar dan kemudian tidak efektif dan terlalu rumit, diganti dengan desain baru yang lebih
yang lebih ramping begitu. Kemudian pekerjaannya juga lebih spesifik lagi, sehingga apa yang dikerjakan oleh staf-staf dalam organisasi tersebut itu efektif, sehingga kinerja mereka itu akan efektif dan efisien. Jadi perusahaan akan kembali memiliki kinerja yang baik dan laba mereka juga akan semakin meningkat. Nah, demikian tadi materi yang bisa saya jelaskan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Erina. Baik, di sini saya Erina Indah Cahayaningrum akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yaitu mengembangkan kontrak. Apa itu kontrak? Kontrak merupakan proses memasuki dan menjelaskan tentang bagaimana pengembangan organisasi tersebut akan dilanjutkan. Aktivitas memasuki hubungan pengembangan organisasi diawali dengan membuat kontrak pengembangan organisasi tersebut. Organisasi menentukan fokus utamanya untuk membuat suatu kontrak, termasuk menentukan pihak terkait. Jadi, apabila kita akan mengembangkan kontrak atau membuat suatu kontrak, itu ada beberapa hal yang harus ditentukan. Yang pertama, kita harus menentukan ekspektasi atau harapan dari berbagai pihak seperti klien, praktisi PO, pimpinan, maupun anggota dalam organisasi tersebut. Mengapa kita perlu menentukan ekspektasi dan harapan bersama agar nantinya proses pengembangan organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sejak awal. Nah, yang kedua, menentukan waktu dan sumber daya yang akan digunakan agar nantinya pekerjaan sesuai dan selesai dengan tepat waktu serta mencapai target yang telah disepakati. Dan yang terakhir yaitu melibatkan aturan dasar atau penentuan bagaimana klien dan praktisi PO akan bekerja sama. Nah, jadi dalam kontrak ini ada aturan-aturan yang dapat dijadikan panduan dalam proses pengembangan organisasi, seperti mengambil keputusan. Misalnya, dalam proses pengembangan organisasi terjadi masalah atau penyimpangan anggota organisasi. Nah, sebagai pimpinan dapat mengambil keputusan secara tepat. Nah, yang kedua yaitu apabila terjadi konflik personal maupun kelompok dalam organisasi dapat diselesaikan dengan cara yang tepat juga. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan. Seperti yang kita ketahui, pasti dalam suatu organisasi itu memiliki rahasia. Nah, kita sebagai anggota organisasi itu harus menjaga kerahasiaan dari pihak yang tidak bersangkutan atau pihak luar. Nah, dengan demikian, apabila kita telah menentukan ekspektasi atau harapan bersama, waktu dan sumber daya yang akan digunakan, dan mematuhi aturan-aturan yang ada, proses pengembangan organisasi itu dapat berlangsung secara efektif. Dan berbagai pihak yang bersangkutan juga akan memiliki hubungan kerja yang sehat, serta memiliki komitmen dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu tujuan pembuatan kontrak. Tujuan pembuatan kontrak adalah untuk membuat keputusan yang baik tentang bagaimana melakukan proses pengembangan organisasi. Hal tersebut biasanya relatif informal dan hanya melibatkan kesepakatan lisan antara klien dan praktisi PO. Namun ternyata dalam kasus lain juga ada yang bersifat formal. Nah, biasanya yang bersifat formal ini berhubungan dengan instansi pemerintah atau konsultan luar. Nah, hal tersebut tentu saja cara menyelesaikan masalahnya berbeda dengan yang bersifat informal. Nah, di sini tentu saja dengan melalui badan hukum atau pihak yang berwajib secara tertulis.
Nah, jadi apabila kita memiliki proyek atau ingin melakukan perubahan atau seperti akan melakukan pengembangan organisasi, itu harus memiliki kontrak yang jelas. Agar apabila dalam prosesnya tidak sesuai harapan, sudah ada kesepakatan dan tidak menimbulkan risiko yang terlalu besar apabila terjadi penyimpangan. Nah, terdapat juga apabila kita tidak membuat kontrak. Dampaknya itu dapat berkurangnya komitmen apabila yang diharapkan itu tidak sesuai. Terus juga tindakan penyelesaian yang kurang tepat apabila terjadi konflik tadi. Atau yang lebih parah juga dapat menyebabkan penghentian proses pengembangan organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah pembuatan kontrak dalam pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu menetapkan harapan bersama atau apa yang diharapkan masing-masing pihak dari proses pengembangan organisasi. Yang kedua, menetapkan waktu dan sumber daya yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan aturan dasar dalam bekerja sama. Selanjutnya yaitu harapan bersama. Bagian dari proses pembuatan kontrak ini berfokus pada harapan klien dan praktisi PO. Klien menyatakan layanan dan hasil yang akan diberikan oleh praktisi PO dan menjelaskan apa yang diharapkan organisasi dari proses dan konsultan. Nah, klien biasanya dapat menggambarkan hasil yang diinginkan, misalnya seperti biaya yang lebih rendah atau kepuasan kerja yang lebih tinggi. Nah, selain itu juga praktisi PO harus menyatakan harapan dari proses PO. Biasanya mencakup peluang atau kompensasi atau hasilnya nanti apabila baik itu dapat sebagai acuan kepada yang ditawarkan kepada klien lainnya. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama, NIM 2018-008139, akan melanjutkan pembahasan tentang pengembangan organisasi, membangun kontrak, dan masalah interpersonal. Nah, pertama di sini tentang pengembangan organisasi. Sini ada dua, yang pertama sumber daya dan yang kedua waktu. Untuk mencapai perubahan, organisasi dan praktisi PO harus menyediakan waktu dan sumber daya untuk upaya tersebut. Masing-masing harus jelas tentang berapa banyak waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak sumber daya yang harus disediakan dalam mencapai upaya tersebut. Sumber daya sangat mempengaruhi waktu untuk pengembangan organisasi, dikarenakan jika sumber daya yang tersedia sangat bagus, maka waktu untuk mencapai perubahan organisasi tersebut akan semakin cepat. Nah, jika sumber dayanya kurang, maka waktu untuk mencapai perubahan organisasi pun akan menjadi semakin lama. Kenapa begitu? Misalnya saja pada suatu organisasi membuat sebuah pengembangan organisasi, namun timnya tidak solid, maka waktunya pun akan menjadi sangat lama. Melainkan jika timnya bagus, maka waktu untuk mencapai tujuan pengembangan organisasi tersebut akan menjadi lebih cepat. Nah, di sini untuk selanjutnya membangun kontrak, ada aturan dasar. Bagian terakhir dari proses pembuatan kontrak melibatkan penentuan bagaimana klien dan praktisi PO akan bekerja sama. Di sini ada aturan dasar, anggaran dasar rumah tangga. Hal ini sangat penting untuk dilakukan, mengingat aturan dasar merupakan dasar dari semua kerjasama antara praktisi PO dengan klien tersebut. Bagaimana mereka memutuskan hubungan kerja, bagaimana bagaimana manajer mengambil keputusan, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, masalah proses interpersonal organisasi. Ini merupakan bagian terakhir, tetapi ini merupakan suatu masalah yang harus bisa diluruskan antara klien dengan praktisi PO. Hal itu dikarenakan karena pasti dalam aturan dasar dan membuat rencana pasti akan ada masalah.
antara klien dengan praktisi PO, seperti ekspektasi klien yang harus dipenuhi oleh praktisi PO. Contohnya seperti bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh pihak organisasi untuk mencapai perubahan, seperti itu. Cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.